Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bertemu kembali hari ini bersama Ibu Kiki, Ibu Hesti, dan Pak Firdaus, yaitu Bapak dan Ibu guru kalian yang mengajar di kelas 3A, B, dan C. Walaupun dalam kondisi daring atau pembelajaran jarak jauh, namun kita harus tetap semangat belajarnya ya. Sebelum belajar dimulai, marilah kita berdoa. Anak soleh dan soleha, marilah kita mengangkat kedua tangan kita untuk membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakanlah aku kepahaman. Amin. Dan untuk siswa yang beragama non-muslim, silakan berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi kelas 3 hari ini yaitu tema 5 tentang cuaca. Subtema 3, perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Pembelajaran ke-6. Nah, anak soleh dan soleha, marilah kita belajar hari ini dengan penuh semangat ya. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu 1. Siswa dapat menjelaskan bagaimana cara menunjukkan sikap bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar dengan benar. Nomor 2, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan berpenyebut sama dengan benar. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan makna atau istilah yang berhubungan perubahan yang berpengaruh terhadap aktivitas manusia dengan tepat. Nah, kita mulai pembelajaran hari ini ya, anak soleh dan soleha. Adapun pelajaran yang pertama yaitu PPKN. Ayo membaca. Penggalangan bantuan untuk pengungsi Gunung Agung sudah terkumpul. Hari ini barang-barang bantuan akan dimasukkan dalam kardus-kardus. Udin mengajak teman-teman mengepak barang-barang. Nah, barang-barang tersebut akan dititipkan melalui Dayu. Mereka akan mengunjungi keluarga di Balu. Ayo kita bantu Udin dan teman-teman memilah barang. Kumpulkan barang sesuai jenisnya. Ada baju-baju dikumpulkan dalam satu kardus, kemudian buku-buku juga dalam satu kardus, selimut dalam satu kardus. Begitu juga barang-barang lainnya. Nah, di sini ada gambar Siti dan teman-temannya sedang mengepak atau memilih barang-barang yang akan disumbangkan. Ada baju, ada selimut, ada mainan, dan ada buku-buku ya anak-anak. Menolong sesama adalah perbuatan mulia, perbuatan terpuji dan juga perbuatan baik ya. Untuk menolong sesama kita tidak boleh pilih-pilih. Nah, untuk menolong sesama sebaiknya kita harus didasari atau dilandasi rasa yang ikhlas. Tidak boleh mengharapkan imbalan atau mengharapkan apapun dari orang yang kita tolong. Nah, apapun latar belakang suku dan daerah asalnya, kita wajib menolongnya ya, maupun perbedaan suku, warna kulit, bahkan agamanya. Nah, misalnya ada tetangga kamu nih yang beragama Hindu, Buddha, atau Kristen. Ya, maka walaupun berbeda agama, ketika tetangga kita membutuhkan bantuan, kita harus tetap menolongnya atau membantunya. Nah, ini yang dilakukan oleh Udin dan teman-teman. Mereka mendapat kabar tentang pengungsi Gunung Agung
mereka segera bergerak menghimpun bantuan. Nah, apakah kamu pernah menunjukkan sikap menolong selama ini? Tuliskan sikap penolong yang pernah kamu lakukan, lalu ceritakan pada temanmu di depan kelas. Nah, di sini ada contoh sikap menolong yang pernah dilakukan ya. Nomor 1, menolong seorang nenek yang hendak menyeberang jalan. Nomor 2, menolong ibu membelikan bahan dapur yang habis ke warung. Nomor 3, menolong teman yang jatuh dari sepeda. Nomor 4, menolong ayah membersihkan halaman belakang rumah. Nomor 5, menolong orang yang menanyakan alamat. Di sini ayo bercerita siapa yang kamu tolong. Nah, ada contohnya nih. Contohnya kita menolong tetangga dekat rumah. Nah, kapan kamu melakukannya? 2 hari yang lalu. Apa yang kamu lakukan untuk menolongnya? Mengembalikan kucing yang telah hilang 2 hari. Ibu yakin anak-anak juga pasti pernah ya melakukan sikap tolong menolong, baik itu terhadap orang tua, terhadap guru, ataupun terhadap teman. Nah, kita harus selalu tolong menolong terhadap sesama ya. Sekarang anak-anak kerjakan tugas yang pertama, yaitu PPKN. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Nomor 1, barang-barang yang dapat disumbangkan kepada para pengungsi Gunung Agung berupa titik-titik-titik. Nomor 2, tetangga Lani beragama Hindu. Saat tetangga Lani kesulitan, sikap Lani sebaiknya titik-titik-titik. Nah, ini Lani dan tetangganya berbeda agama ya. Namun saat tetangga Lani mengalami kesulitan, sikap Lani sebaiknya harus apa? Yang ketiga, tolong menolong termasuk perbuatan titik-titik-titik. Nomor 4, saat menolong orang lain kita tidak boleh mengharapkan titik-titik-titik. Dan nomor 5, tolong menolong harus didasari rasa titik-titik-titik. Nah, pelajaran kedua yaitu matematika. Dayu akan membantu teman-temannya. Ayah akan mengendarai mobil ke Bali. Nah, Dayu ini membantu teman-temannya untuk membawa bantuan dari teman-teman SD Nusantara. Nah, di sini ayah yang akan mengendarai mobil ke Bali. Nah, dari Jakarta ke Bali itu memerlukan waktu perjalanan 48 jam. Nah, sekarang yuk kita temani Dayu selama perjalanan ke Bali. Selesaikan soal hitungan berikut ini. Di sini nomor 1, soalnya ibu membawa melon untuk bekal di jalan. Melon dipotong menjadi 8 bagian. Dayu makan 2/8 bagian. Kemudian ayah makan 3/8 bagian melon. Nah, sekarang berapa jumlah melon yang telah dimakan ayah dan Dayu? Jadi jawabannya adalah Dayu makan 2/8. Kemudian ditambah ayah makan 3/8 melon. Maka melon yang sudah dimakan ayah dan Dayu itu adalah 2 tambah 3 sama dengan 5. Jadi 5/8. Kemudian nomor 2, selama perjalanan juga Dayu tak makan kue lapis. 1 loyang kue lapis itu dipotong menjadi 12 bagian. Dayu makan 12 bagian kue lapis, ibu makan 2/12 bagian kue lapis. Berapa bagian kue yang telah dimakan ibu dan Dayu? Nah, yang ditanyakan yang sudah dimakannya ya. Di sini Dayu makan 4/12, kemudian ditambah ibu makan 2/12. Maka yang sudah dimakan ibu dan Dayu adalah 4/12 ditambah 2/12 sama dengan 6/12. Atau bisa dijadi setengah ya, 1/12. Kemudian nomor 3, Dayu membawa bekal 15 batang coklat untuk dinikmati selama perjalanan. Dayu telah memakan 5 batang coklat.
Ibu dan ayah menghabiskan 5 batang juga. Berapa bagian coklat yang telah dihabiskan? Masih tersisa berapa bagian untuk diberikan pada saudara di Bali? Nah, ini dari soal ini ada 2 yang ditanyakan, yaitu berapa bagian coklat yang telah dihabiskan berarti dijumlahkan. Kemudian berapa bagian untuk diberikan pada saudara berarti tinggal sisanya. Kita hitung ya. Yang dijumlahkannya, yang telah dihabiskannya itu 5 dimakan Dayu dan 5 dimakan ibu dan ayah. Berarti jawabannya adalah 10 batang coklat yang sudah dihabiskan. Berarti sisanya 15 batang coklat dikurang 10 sama dengan 5 batang. Jadi masih ada sisa 5 batang yang akan diberikan kepada saudara di Bali. Sekarang tugas kedua, matematika. Kerjakanlah soal-soal berikut ini. Nomor 6, ayah memiliki semangka 10 potong. Budi makan 2/10 potong, kemudian Eva makan 5/10 potong. Berapa sisa semangka ayah sekarang? Berarti ini dijumlahkan dulu ya anak soleh dan soleha, kemudian dikurangi ya. Nomor 7, Adi memiliki 15 bagian coklat. Kemudian Adi berikan kepada kakak 5/15 bagian. Kepada adik 7/15 bagian. Berapa sisa coklat Adi sekarang? Ini juga sama ya. Setelah dijumlahkan lalu dikurangi. Nomor 8, 2/10 ditambah 3/10 dan ditambah 4/10, jawabannya sama dengan titik. Nah, sekarang pelajaran ketiga yaitu bahasa Indonesia. Siti dan teman-teman menitipkan barang bantuan untuk warga Bali. Mereka juga menitipkan surat untuk Komang, sepupu Dayu. Ini isi suratnya ya, Jakarta 5 September 2017 untuk Komang di Bali. Halo Komang, salam kenal. Bagaimana kabarmu dan pengungsi di Bali? Semoga makin membaik ya. Kami di SD Nusantara telah mengumpulkan sejumlah bantuan. Ada pakaian, makanan, selimut, dan perlengkapan sekolah. Kami harap bantuan ini dapat meringankan teman-teman di pengungsian. Cuaca memang akhir-akhir ini mudah sekali berubah. Terkadang pagi hari cerah, matahari bersinar hingga siang. Akan tetapi saat sore cuaca berubah menjadi hujan deras. Semoga kondisi tubuh kita tetap terjaga. Sudah dulu ya Komang, kami harap Komang dan para pengungsi dapat menerima bantuan ini. Salam untuk teman-teman di Bali. Sahabatmu. Sekarang dari surat yang tadi kita baca, kita harus menemukan kata-kata yang berhubungan dengan cuaca dalam surat di atas. Tuliskanlah kata-kata tersebut pada awan-awan yang berarak di halaman berikut ini. Ya. Setelah kita baca, kita sudah menemukan nih kata-kata yang berhubungan dengan cuaca. Yang pertama adalah kata cerah, yang kedua kata matahari, yang ketiga kata cuaca berubah, yang keempat kata hujan, dan yang kelima kata deras. Nah, tahukah kamu apa itu kamus? Kamus adalah buku yang berisi kata atau istilah. Biasanya disusun menurut abjad. Kamus juga memberikan penjelasan makna atau istilah tersebut. Nah, tahukah kamu cara menggunakan kamus? Sekarang kita perhatikan petunjuk berikut ini ya. Nah, sekarang tentukan kata dasar yang dicari, misalnya menjaga. Ya, anak soleh dan soleha. Jadi kalau di kamus itu kita mencari kata dasarnya. Kata dasar dari menjaga adalah jaga, karena men ini termasuk imbuhan.
Kemudian kata yang kedua, buka kamus berdasarkan huruf awal. Kata dasarnya jaga, berarti kita harus lihat yang huruf awalnya J ya. Jika ingin mencari jaga, maka kita harus cari huruf awalnya J. Kemudian cari berdasarkan urutan huruf kedua. Nah, kata jaga ini berarti kita harus mencari JA. Ja. Setelah ketemu letak kata dasarnya, temukan kata yang kita cari, jaga. Nah, biasanya di kamus ini ada nih, jaga, menjaga. Jaga atau menjaga itu artinya memelihara atau merawat. Contohnya ya, contoh kalimatnya, Udin menjaga kondisi tubuhnya dengan baik. Nah, anak soleh dan soleha, kita juga bisa ya, Ibu akan memberikan contoh lagi ya. Contoh kata dasar. Biasanya ada kata dasar, ada kata atau kata berlari, maka kata dasarnya yaitu lari. Atau kata meringankan, nah kata dasarnya yaitu ringan. Contoh lagi, kata memakan, nah kata dasar dari memakan adalah makan. Kemudian kata melupakan, nah kata dasar dari melupakan adalah lupa. Nah, maka kalau di kamus kita akan mencari melupakan itu tidak ketemu, maka kita harus mencari kata dasarnya. Kata dasar dari melupakan adalah lupa. Nah, huruf awalnya kita harus mencari huruf L, kemudian U ya. Seperti itu ya anak soleh dan soleha. Selanjutnya kita akan menemukan kata-kata yang berhubungan dengan cuaca pada kamus. Kita akan menuliskan maknanya atau artinya. Nomor 1, cerah. Cerah itu artinya keadaan atmosfer yang sangat bening dan hampir tak berawan. Kemudian nomor 2, kata matahari artinya bintang yang merupakan pusat tata surya, memancarkan panas dan cahaya ke bumi dan planet-planet lain yang mengitarinya. Sebagian besar kandungannya berupa hidrogen dan helium. Kemudian yang ketiga, cuaca berubah. Cuaca berubah ini artinya perubahan suatu keadaan cuaca atau iklim. Nomor 4, kata hujan artinya titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Yang kelima, kata deras artinya aliran yang sangat cepat. Kamu tentu pernah mengalami keadaan cuaca yang berubah dalam waktu 1 hari. Bagaimana cara kamu mengatasinya? Nah, cara mengatasinya yaitu dengan membawa payung dan mantel kemanapun pergi, agar ketika hujan kita bisa menggunakan salah satunya. Sekarang kerjakan tugas yang ketiga, yaitu bahasa Indonesia. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Nomor 9, kata dasar dari meringankan adalah titik-titik-titik. Nomor 10, kata menjaga jika dibuat dalam sebuah kalimat yaitu titik-titik-titik. Baiklah anak-anakku semuanya, materi pembelajaran ke-6 hari ini telah selesai. Dengan mengucapkan kata Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah materi hari ini, yaitu subtema 3 tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Mudah-mudahan ilmu yang didapat hari ini bisa bermanfaat dan dapat diamalkan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.